Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dajun Saputra dengan NIM 23090133 dari kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari UTS, hasil dari pengerjaan UTS data mining saya. Oke, langsung saja kita menuju pada kodenya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan kode pengerjaannya. Untuk langkah yang pertama di sini tuh kita akan melakukan import library dari Python. Itu ada NumPy, Pandas, dv2 atau OS, Torch, request, ada urlib, ada gensim, ada matlab juga, ada comments, ada drive, ada hawk, ada export, ada word to fetch. Library ini tuh akan kita gunakan untuk melakukan programming pada soal-soal yang diberikan. Untuk pertama, pada soal A, text feature engineer. Langkah pertama yang akan kita lakukan di sini adalah menginstal Gensim. Karena pada Google Lab pada umumnya itu tidak terdapat dari Gensim. Jadi di sini kita akan menginstalnya terlebih dahulu agar saat kita mengerun di sini Gensimnya itu akan bisa pada from Gensim model seperti itu. Kita akan bisa ya. Oke. Lalu saat kita mengerun, kita akan mendapatkan instalasinya. Dapat Gensim, ada NumPy juga. Selanjutnya kita akan menginstal NLTK. Oke. Setelah misal NLTK, kita akan mengecek versi dari NumPy. Karena NumPy yang akan kita gunakan itu harus 1.26.4. Dan apabila saat kita pada saat mengecek versinya itu ada 2 atau kurang atau lebih dari versi 1.26 ini, maka kita akan melakukan install terlebih dahulu. Lalu kita akan menginstal NumPy-nya secara manual. Misalnya NumPy-nya saja. Oke. Itu untuk proses penginstalan pada modul atau NumPy yang akan kita gunakan. Selanjutnya, untuk soal yang pertama, A1 text factorization. Untuk soal A1A dan A1B, di sini tuh kita akan mengerjakannya pada script manual ya. Lalu kita akan memanggil di sini. Ini saya sudah memanggil ya. Oke, kita langsung saja menuju pada kode yang pada spreadnya. Oke. Di sini terdapat spread yang manual yang setelah saya beli. Ya saya buat. Pertama kita akan melakukan normalisasi bow, lalu ada TF IDF. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mendefinisikan ini dulu. Pada soal yang diberikan terdapat dokumen dengan doc1, doc2, doc3 dengan teksnya itu pada doc1 data since is fun, lalu data mining and data science, lalu ada big data is big business. Lalu kita akan mencari tahu total kata pada setiap teksnya dulu. Pada doc1 itu terdapat 4 kata, lalu ada doc2 terdapat 5 kata, lalu doc3 terdapat 5 kata juga. Oke, sekarang kita akan lanjutkan untuk normalisasikannya. Yang pertama pada metode bow itu kita akan melakukan rekap data pada kata-kata yang pada doc1 sampai doc3 itu kita akan menyimpulkan data kata apa saja yang terdapat. Itu ada kata data since, is, fun, meaning, and big business. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan bow. Untuk perhitungannya itu kita akan melakukan pemilahan kata data, kata ini data, berdasarkan dokumen 1. Lalu kita akan tampilkan angkanya pada sini. Pada dokumen 1 terdapat 1 kata dengan kata data. Maka
pada L4 ini akan berisikan 1. Beda lagi dengan doc2 yang terdapat 2 kata data, maka otomatis pada F5 di sini tuh terdapat 2 kata data. Kita ambil contoh lain pada kata business. Pada doc1 tidak ada terdapat kata business, doc2 juga tidak ada, dan doc3 terdapat kata business. Maka otomatis di sini tuh yang akan muncul dengan angka 1 adalah di doc3 dengan angka 1, lalu ada doc1 dan doc2 0. Jika tidak memiliki kata business atau kata-kata lain yang terdapat di sini, maka di situ akan menampilkan angka 0. Lalu jika ada katanya akan menurunkan angka 1 atau lebih berdasarkan kata yang terdapat. Oke, selanjutnya kita akan menghitung hasilnya akan didapat. Pada data itu pada total dari doc1 sampai doc3 terdapat 4 kata data. Lalu pada since ada 2 kata, pada is 2 kata, lalu fun 1 kata, meaning 1 kata, and 1 kata, big 2 kata, dan business 1 kata. Oke, untuk selanjutnya pada perhitungan TF IDF, pertama kita akan melakukan TF normalisasi terlebih dahulu. Pada TF normalisasi itu kita melakukan perhitungan berdasarkan jumlah kata pada doc1. Pada doc1 kan pada kata data pada doc1 itu kan ada 1. Maka angka 1 itu dibagi dengan total kata. Jadi bisa dibilang pada TF normalisasi itu total katanya itu dibagi dengan jumlah kata dibagi dengan total kata. Jadi jumlah kata misalnya pada doc2 ada 2, lalu pada total katanya ada 5, maka otomatis 2 dibagi 5. Itu untuk TF normalisasi. Selanjutnya pada TF IDF. Pada TF IDF itu kita melakukan pada angka yang tadi katanya itu kita akan melakukan pembagian. Jadi kita itu akan membaginya. Lalu selanjutnya pada TF IDF. TF IDF itu merupakan perkalian antara TF normalisasi dengan IDF normalisasi. Jadi nanti ya jika pada data pada doc1 maka 0,25 akan dikalikan dengan 0,477 dengan hasilnya adalah 0,119. Kita akan lakukan perkalian di sini. Untuk yang lain juga sama. Lalu hasil yang akan diperoleh itu pada kata data hampir sama seperti pada BOW ya, TF hasil normalisasi hasil yang diperoleh pada TF IDF dengan BOW itu hampir sama, yaitu melakukan penjumlahan. Maka dari TF IDF itu kita akan melakukan penjumlahan semuanya pada data, kita akan jumlah ketiga-tiganya akan menampilkan angka seperti ini dengan kodenya itu sum dari O12 sampai renang O14. Itu untuk pengerjaan pada soal 1A dan 1B. Selanjutnya kita akan melakukan pada soal yang selanjutnya. Pada soal 1C, kita akan melakukan pengkodingannya. Oke, karena kodenya terlalu banyak, jadi di sini saya hanya akan menjelaskan sedikit-sedikit saja untuk penjelasan kode-kodenya agar tidak terlalu memakan waktu durasi. Untuk yang pertama, tapi itu kita akan melakukan mendefinisikan dataset ya. Kita itu akan karena pada soal terdapat URL yang disediakan, maka kita akan menampilkan URL di sini. Lalu kita akan menampilkan file name yang akan kita save.
Lalu save-nya itu kita akan membuat folder content drive my drive semester 4 print-nya. Nanti file name-nya ini dengan berisikan URL ini akan ke save pada ini, pada drive ini ya. Oke. Dan di situ kita akan melakukan perulangan if. Apabila dataset sudah ada di sini, maka datasetnya sudah ada itu kita nggak usah melakukan save ulang ya. Tuh. Lalu kita akan melakukan try juga apabila dataset berhasil diunduh, maka kita akan memberikan pesan dan juga melakukan return save path, ataupun jika gagal mengunduh data, kita tidak akan melakukan kita tidak akan nge-save-nya karena ya datanya itu gagal untuk diunduh. Oke. Selanjutnya pada soal C, demonstrasikan menggunakan Word to Facts. Di sini tuh kita poin pentingnya itu pada sini ya. Kita kan mendefinisikan terlebih dahulu nih rumus-rumusnya. Ini yang pertama ya, penting ya. Lalu selanjutnya itu saya akan menggunakan kata happy karena di sini di atasnya ada beberapa kata saja. Saya akan menggunakan kata happy. Lalu di sini itu kita melakukan print-nya untuk tampilan-tampilan saja. Artinya pada dev main kita akan melakukan runningnya di sini ya. Pada kode ini tuh kita akan melakukan runningan dengan membaca tf pt read csv dataset patch, jelaskan dataset yang di atas. Kita akan mencari kata happy atau apa ini, kata yang mirip dengan happy dengan word ini kan kita mendefinisikan pada happy ya, wordnya itu sama dengan happy, maka otomatis di sini tuh kita akan mencari kata dengan kata yang mirip dengan happy gitu. Untuk outputnya mungkin akan jadi seperti ini, ada vektornya, kita ada pesan database berhasil diunduh, ada modelnya berhasil dilatih juga untuk katanya. Oke, selanjutnya pada soal 1D menggunakan glove. Pada glove ini tuh kita pertama akan lakukan load ya. Kita nggak usah apa atau ini kayak tadi kayak URL itu kalau nggak usah, karena udah di atasnya udah kemanggil. Kita hanya melakukan load glove model aja. Untuk kodenya itu kita hampir mirip-mirip ya dengan seperti atas. Jadi ya akan mendefinisikan dulu. Ini juga ada perulangan if dan else. If itu jika vektornya ada, kita akan tampilkan ini, kata ini, jika ada. Jika terdapat, jika pada data itu bisa melakukan vektor, jika melakukan metode glove, kita akan menampilkan data ini. Jika tidak ada, maka akan menampilkan seperti ini. Oke. Lalu pada target pada metode model glove-nya itu kita akan terkait pada data, since, komputer, happy, dan love. Lalu seperti pada cara sebelumnya, kita akan melakukan pencarian data pada model data, since, komputer, happy, love dengan total 3 data saja yang akan kita cari ya. Oke. Untuk tampilan itu sepertinya sini ada 3 kata mirip data, ada vektor itu sendiri. Oke, sampai habis, sampai love. Oke, ini untuk soal 1D. Selanjutnya pada soal 1E, kita akan melakukan dengan model fast text. Pada fast text ini kebetulan datanya lumayan ya. Dengan fast text begini sudah 300 ini. Ini tuh kita melakukan dengan panjangnya itu 300. Jadi itu saya akan membuat model fast text ini
Ini bisa memakan waktu dan memori cukup besar. Karena saat saya melakukan training meng-run ini tuh benar-benar membutuhkan waktu yang lama. Jadi saya menampilkan pesan ini terlebih dahulu, karena saat merun itu tidak berpikir bahwa ini tuh error. Sebenarnya itu tidak error, cuma kayak membutuhkan waktu yang lama aja. Makanya saya mengambil ini. Barangkali taunya error atau apa. Jadi saya eh membuat ini terlebih dahulu, baru membuat kodenya. Karena itu membutuhkan waktu yang cukup lama ya. Oke, selanjutnya di sini tuh kita akan menargetkan data target katanya itu pada data, scene, dan information. Lalu di sini tuh kita akan melakukan perulangan if seperti di atas. Jika jika bisa melakukan model fast text, maka ini tuh akan ditampilkan. Jika tidak bisa, maka else ini tuh akan ditampilkan. Oke. Kalau bagaimana jika error? Maka jika error, di sini tuh akan menampilkan pesan bahwa ini itu error. Lalu, nah selanjutnya kita akan mencari data yang kata yang mirip ya. Karena ada data, scenes, information. Nah, untuk data ini, untuk data dengan panjang 300, ada scenes panjang 300. Ini untuk outputnya seperti ini ya. Mirip-mirip untuk output itu sebenarnya mirip-mirip. Hanya perbedaan pada eh, kode yang kita gunakan ya. Ini pada satu F menggunakan model BERT. Pada model BERT ini itu kita juga sama melakukan load BERT model. Lalu kita mendefinisikan dulu. Lalu di sini tuh melakukan input IDS juga dan lain-lain. Ada corpus example. Ini tuh seperti menampilkan kalimat saja ya. Kayak natural input processing is a physical field. Dengan menampilkannya itu token hasil tokenisasi itu berapa gitu. Yaitu kayak berdasarkan kata-kata ini loh. Nah, seperti ini. Berdasarkan kata ini, kita akan mencari wordnya. Oke, salah satunya pada soal A2. Kita akan tutup ini dulu. Maaf. Kita tutup. Oke. Pada soal A2, jelaskan apa itu fitur extension, fitur engineering, factorization, dan word embedding. Yang pertama pada fitur adalah bagian penting dari data yang mewakili informasi yang akan dipelajari oleh model. Lalu, jadi fitur ini tuh kayak data atau kata-kata yang akan dipelajari atau dipahami dari model yang akan kita buat. Lalu selanjutnya pada fitur extraction adalah proses pengambilan informasi penting dari data mentah agar bisa digunakan dalam sebuah model yang akan kita gunakan itu. Selanjutnya pada fitur engineer adalah proses membuat atau mengubah fitur agar lebih berguna untuk model. Jadi agar model ini tuh dapat jadi bisa bilang agar data-datanya itu dapat lebih bagus untuk digunakan pada model. Lalu pada factorization adalah proses mengubah data biasa atau teks, umumnya itu berupa teks, menjadi angka atau sebuah vektor. Lalu pada word embedding adalah cara khusus untuk mengubah kata menjadi angka dengan mempertimbangkan makna atau konteksnya. Selanjutnya pada nomor 2AB, jelaskan apa perbedaan maupun untuk keunggulan atau kekurangan dari BOW, TF, IDF, Word to Facts, BLOF, FastText, dan BERT. Oke. Pada BOW adalah metode sederhana yang mengubahkan teks menjadi vektor berdasarkan jumlah kemunculan kata. BOW ini tuh mudah untuk digunakan dan juga cepat.
Tetapi, Bow tidak memperhatikan urutan maupun makna kata. Jadi bilang, maka Bow itu tidak memahami konteks kalimat dan menghasilkan vektor berdimensi besar dengan banyak nol. Hanya pada TF-IDF itu adalah pengembangan dari Bow. Jadi TF-IDF itu bisa bilang kayak kakaknya dari Bow yang memberikan bobot pada setiap kata berdasarkan seberapa penting kata tersebut dalam sebuah dokumen dibandingkan dengan semua dokumen lainnya. Itu membandingkan antara dokumen satu dengan dokumen yang lainnya. Menurut itu lebih informatif daripada Bow. Jadi TF-IDF itu lebih bagus daripada Bow, tapi tidak memahami konteks atau hubungan makna antar kata. Dia itu juga hampir sama seperti Bow, tapi dia lebih bagus dari Bow. Contohnya pada word to facts, di sini tuh mengubah kata menjadi sebuah vektor atau angka. Jadi hasilnya itu kata-kata yang bermakna mirip akan memiliki vektor yang mirip pula. Namun setiap kata itu hanya memiliki satu representasi sehingga tidak bisa membedakan makna ganda. Jadi walaupun di sini kita bisa mengubah kata menjadi vektor, akan tetapi maknanya itu tidak bisa kita bedakan ya. Kita hanya memilih satu representasi aja, satu sudut pandang saja. Selanjutnya pada love itu bekerja dengan menggabungkan informasi statik global dari seluruh korpus dengan konteks lokal untuk menghasilkan vektor kata. Love ini tuh mampu menangkap makna kata dengan baik, tetapi seperti word to facts tidak mau memahami konteks kalimat atau makna berbeda dalam situasi berbeda. Glove ini tuh bisa dibilang seperti pada TF-AD, itu merupakan dia itu mirip seperti word to facts, seperti TF-ID mirip Bow, tapi Glove itu bisa dibilang lebih bagus atau lebih baik daripada word to facts. Soalnya pada fast text itu meluas word to facts dengan memecah kata menjadi bagian-bagian kecil. Jadi pada katanya itu pada word to facts kita pilah-pilah lagi memiliki pada fast text. Tapi pada BERT adalah metode berbasis transformer, kita akan menggunakan transformer yang menghasilkan representasi kata berdasarkan konteks penuh dalam kalimat, baik sebelum maupun sesudah kata tersebut. BERT akan akurat memahami makna kata sesuai konteks, tapi model ini besar, kompleks, dan memerlukan daya komputasi tinggi. BERT itu merupakan metode yang paling bagus dari yang lain, tetapi dia itu juga memiliki komputasi yang tinggi dan juga berat. Misalnya pada nomor A2C, jelaskan apa itu stop word pada metode di atas. Lalu apakah stop word perlu dihapus? Stop word adalah kata umum seperti yang dan di yang banyak membantu dalam analisis makna teks. Bisa dibilang stop word itu seperti kata bantu saja. Atau bahasa Inggris seperti the gitu. Lalu selanjutnya pada stop word itu perlu dihapus pada metode Bow dan TF-IDF karena metode ini tuh hanya menghitung jumlah kata, sehingga kata umum itu bisa mengganggu hasil. Sedangkan pada word to fact, love, fast text, dan BERT, stop word ini tidak wajib dihapus karena metode ini memahami konteks kalimat. Jadi keberadaan stop word itu tidak terlalu mengganggu. Selanjutnya pada soal 2D, jelaskan apa itu sintaks, teks, dan sematik. Mana metode embedding yang merupakan hasil embedding. Sintaksis atau aturan cara nyusun kata jadi kalimat yang benar. Sementara sematik arti dari kata dan kalimat. Metode embedding yang mengerti konteks dari arti kata bisa beda tergantung kalimatnya adalah BERT. Jadi BERT ini tuh dapat memahami sintaksis dan juga sematik. Oke. Itu merupakan jawaban dari soal A. Selanjutnya kita akan menuju pada soal B. Pada soal B yang pertama itu ada B1, fitur extracting. Yang pertama ada B1A, kita mendemonstrasikan color feature menggunakan color histogram. Di sini kita akan menggunakan histogram.
di untuk pertama kita akan, mendefinisikan dulu URL-nya apa, kenapa URL yang tersedia. Oh, ada file name-nya, kita menambahkan file lalu kita save, lalu kita akan print apa itunya sukses di download atau tidak. Pada di situ kita akan menggunakan Matplotlib dan Kamins ya, PLT ini yang nantinya kita akan gunakan. Ini kita hanya membuat histogramnya itu menggunakan ini ya, PLT, ada color juga, lalu kita akan menampilkannya itu kurang lebih seperti ini. Oke, itu histogram dari gambar yang original ini. Lalu ada gambar yang tidak memiliki RGB atau hitam putih seperti ini yang di sebelah kanan yang grayscale. Oke. Itu untuk soal 1 B1A, satunya pada B1B. Di sini tuh kita akan memilih eh, apa ya, metode yang diberikan ada LPP, Gabor, Filters, GLCM, ini ada Greylex seperti itu. Di sini tuh. Oke, untuk metode yang saya pilih itu adalah metode LBP ya, Local Binary Patterns. Untuk ini tuh hampir sama ya. Kita menggunakan PLT. Eh, Lalu gimana cara kita menggunakan LPP? LPP itu kita gunakan di sini ya. Itu kita akan menggunakan untuk LPP di sini kode ini. Lalu kita akan melakukan PLT show untuk menampilkannya. Maka akan menampilkannya seperti ini. Kita akan menggunakan yang hitam putih, lalu kita akan menampilkan LPP-nya dengan menggunakan LPP metode itu akan jadi seperti ini. Ini seperti pada kayak ukiran-ukiran di batu atau kayu gitu. Lalu ada LPP histogramnya seperti ini. Nah, selanjutnya pada soal B1C, kita akan berikan metode juga, itu ada Hawk, Kenny edge detector, ada Sobel edge detector. Untuk di sini tuh saya akan memilih Hawk. Untuk caranya juga sama seperti di atas ya. Kita akan menggunakan kode pada Hawk dulu seperti ini, pada Hawk image. Di sini tuh kita untuk membuat atau menggunakan metode Hawk itu di kode ini. Lalu kita akan menampilkan dengan PLT show ini untuk menampilkannya akan hasilnya seperti ini. Ini tuh kucing menggunakan gambar kucing hitam putih ya. Lalu pada Hawk itu kita akan menampilkan seperti garis-garis yang seperti menampilkan sebuah sketsa menggambarkan kucing tadi ya. Menggambarkan kucing tadi pada sketsa ini. Oke, selanjutnya pada 1D, di situ kita akan diberikan menggunakan save, surf, orb, pass, atau brief. Di situ saya akan menggunakan orb. Seperti biasa, kita akan menggunakan metode orb yang di atas. Lalu di bawahnya, di situ kita melakukan PLT show untuk menampilkannya. Ini dengan di sini tuh terdapat kurang lebih orb key point-nya tuh terdetek 242 yang terdetek. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Lautnya pada soal B2. Pada soal B2A di sini kita akan memproses pada tadi ya, pada gambar tadi yang telah kita save pada sini kan, nih sini pada, nah di sini kita kan sebelum mengeluarkan save pada drive my drive semester 4 data mining UTS image dengan namanya itu animal
image.jpg. Lalu kita akan memanggilnya pada untuk pengerjaan soal nomor B. Pertama kita panggil dulu filenya. Lalu kita akan melakukan demonstrasi embedding menggunakan metode flattening raw pixel dalam menggunakan Python. Jadi yang nantinya itu kita akan mencari shape originalnya itu berapa, resize-nya itu berapa, flatten vector itu berapa berdasarkan gambar tadi. Ini udah kodenya dan ini hasilnya. Lalu selanjutnya pada soal B2B itu kita akan menggunakan salah satu. Jadi terdapat BOVW, lalu ada Fisher vector, terus ada flat. Di sini tuh saya akan menggunakan metode BOVW, yaitu Back of Visual World. Dan pada di sini tuh kita akan menggunakan Kaminsha. Seperti pada di atas kita akan memanggil image-nya, image path-nya, lalu kita akan menggunakan plural if. Lalu kita akan menggunakan Kamins untuk membuat histogramnya agar lebih jelas. Lalu kita akan memanggilnya seperti ini dengan kode ini. Di sini akan menampilkan pada bow vector shape-nya itu ada 50, lalu bow vector histogramnya seperti ini. Oke. Selanjutnya pada soal B2C itu diberikan ada mobile net, BGG, ResNet, DenseNet, efficient net, terus inception tree, expansion, dan fit. Pada di sini tuh saya akan memilih atau menggunakan metode ya, kita akan memanggil ininya apa namanya, image-nya, lalu setelah kita panggil kita akan melakukan pengcodingan seperti ini. Oke, lalu hasilnya akan jadi seperti ini. Before flatting itu ada faktor relate-nya itu berapa, kita akan tampilkan. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Jika ada kesalahan mohon maafkan. Berikut video dari penjelasan UTS data mining saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.